Tanggal 1 Januari, cuaca hujan. Nah, tidak bisa kemana-mana. Unit pada parkir semua, tidak ada pekerjaan. Jadi saat ini saya ada, daripada nongkrong duduk diam-diam main komputer atau main HP, nih saya ada job. Kemarin saya beres-bereskan rongsokan-rongsokan, udah cukup rapi. Nah, saya temukan ini kompresor Isuzu Giga EVZ. Nah, ini dia. Nah, headnya ini. Nah, aku udah buka dan ingat, aku mau videokan. Jadi teman-teman, ceritanya gini. Beberapa waktu yang lalu ada unit kami yang rusak ininya, kompresornya. Saya ganti diafragmanya, tapi tetap juga rusak. Terus saya bongkar. Nah, saya kan belum memahami cara kerja kompresor ini gitu. Gimana di dalamnya anginnya keluar masuk gimana. Saya pelajari. Nah, saya lihat ada satu bagian yang longgar, nanti saya kasih lihat. Itu yang di head ini ya, di head sini. Karena kalau di sini pistonnya ini kan hanya mengisap dan mendorong angin gitu. Jadi angin itu dihisap dari filter udara masuk itu, dari filter hawa gitu ya. Kemudian ketika dia dorong ada valve yang ketutup, ini valve-nya gitu ya. Jadi cara kerjanya secara garis besar seperti ini dia. Ini ada lubang ini. 1 2 3 4 5 dan 6 lubang. Kemudian ini akan menutup nih. Nah, ini ada bekasnya tuh. Dia akan tutup seperti ini. Kemudian ketika angin itu piston ini turun gitu, dia akan mengisap udara, kemudian udara itu akan masuk. Ini akan kebuka gini. Akan kebuka gitu ya, diafragma ini atau plat ini akan kebuka. Udara dari sini masuk ke dalam kompresor. Kemudian ketika piston kompresor itu dia naik, dia akan mendorong dan menutup lubang ini, dan angin itu akan terdorong melalui lubang-lubang ini dan lubang ini nih. Nah, lubang-lubang ini itu akan langsung menuju ke tangki kompresor dan melalui dryer dulu ya, pengering udara di situ, karena udara itu yang masuk tuh bercampur air. Jadi ada dryernya. Nah, kalau misalnya kompresor itu, tabung kompresornya itu penuh, tabung penampung angin itu penuh, maka kan tekanan akan berat gitu melalui dua lubang ini. Nah, dan lubang ini juga. Nah, lubang ini ada o-ring di dalam, ada spring di dalam, nanti saya buka. Nah, dia itu bergerak ternyata. Jadi kenapa? Kalau ini dia bergerak, maka udara itu akan balik lagi ke ruang ini. Dia terhubung dengan ruang ini, tapi diatur oleh valve ini. Jadi akan kembali lagi ke filter hawa dan mungkin ya disedot ke dalam mesin gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa, dia enggak akan masuk gitu. Tetap akan keluar. Nah, jadi begitulah cara kerjanya, sehingga tabung kompresornya itu aman gitu, nggak akan pecah, atau ya mungkin tabungnya nggak akan pecah tapi selangnya itu bisa pecah, pipa penghantar anginnya bisa pecah gitu. Nah, jadi begitulah cara kerjanya. Nah, pengalaman saya beberapa kali saya buka, kemudian tiba-tiba nggak mau ngisi angin, saya buka lagi, dan di sini ada o-ring nih. Saya ganti lagi o-ringnya. Sama juga. Kadang unit itu cuma berjalan sekitar beberapa kilometer, 2-3 kilometer, tiba-tiba anginnya nggak ngisi lagi. Waduh, pusing saya. Rasanya pingin ganti. Nah, di sini ada 3 kompresor. Artinya dulu itu nggak diperbaiki oleh mekanik. Jadi hanya ganti lagi yang second. Dan akhirnya saya juga pernah beli ini gitu. Saya pikir ini udah nggak bagus, saya beli baru yang ini ya. Datang cukup mahal juga, ini hampir 1 juta. Ini satu set dengan ini packingnya ada di dalam sini, itu hampir 1 juta tuh harganya. Mahal loh. Nah,
Jadi karena barang ini kenapa mahal? Ini padahal lihat sederhana. Mungkin ada barang lain yang teman-teman lihat yang dibuat lebih rumit, tapi harganya murah gitu. Nah, kenapa? Karena itu lebih sering rusak, lebih sering ganti. Jadi produsen itu cepat pengembalian uangnya dan perputaran keuangan itu cepat dibandingkan benda-benda yang jarang rusak. Ini ya mungkin bisa rusak bisa 10 tahun gitu. Kompresor itu rusak gitu ya, rata-rata lah di atas 5 tahun itu kompresor baru ada trouble tuh. Itu jadi sehingga perputaran produksinya pasti lambat, keuangannya berputar kurang, makanya mahal sekali beli. Begitulah sistem di spare part. Nah, kali ini nih saya mau coba bagikan ke teman-teman tutorial mekanik yang belum mengetahui. Jadi saya juga temukan secara otodidak, berkali-kali kejadian seperti itu. Jadi unit kami udah pergi kerja, balik lagi gitu. Jadi dengan angin seadanya dia berusaha kembali ke pool atau ke bengkel untuk perbaiki, dan saya nggak mau nyerah gitu ya, mau memperbaiki ini. Jadi berulang-ulang kali saya coba bongkar, pasang dan pelajari. Akhirnya saya temukan. Nah, saya akan coba juga pelajari di sini. Jadi kemungkinan besar waktu itu mekaniknya nggak temukan, akhirnya dia putuskan sama bos untuk beli baru. Nah, ketika sekarang saya tangani unitnya, saya selalu berusaha sebelum menggantinya pelajari gitu, karena saya pikir karena saya udah pernah ganti ini tetap sama, nggak mau ngisi. Jadi disitulah saya mau ganti head, tapi harga headnya juga mahal gitu, harga satu. Nah, kalau kita ganti head ini otomatis udah normal, karena saya tahu permasalahannya di head aja, karena ini bagus, saya tahu kondisinya bagus, saya pernah ganti ring, jadi bagus, isapannya bagus gitu. Nah, dan ketika dipasang di unit kan mengisi juga anginnya, tapi berjalan sebentar udah rusak lagi. Jadi saya simpulkan bahwa kerusakan pasti ada atau masalahnya ada di headnya. Nah, saya akan kasih tahu nanti ketika saya bongkar lagi ini, saya akan kasih tahu permasalahannya di mana. Oke.